Sudah 4 tahunan ini siklus tidur saya kacau sekali. Kadang saya tidur jam 4 pagi dan bangun kesiangan. Bahkan beberapa kali saya tidak tidur sehingga mengantuk seharian. Selain dari faktor jadwal dan tugas-tugas perkuliahan, kira-kira kenapa ya kita sulit tidur? Halo teman-teman, nama saya Galang. Ini adalah video One Week Challenge. Jadi saya akan menantang diri saya sendiri melakukan satu hal yang sama selama 1 minggu. Dan hari ini temanya tidur tempo. Oke, ini hari pertama kita akan mencoba tidur tempo. Sekarang sudah jam 21.43. Intinya tidur temponya di bawah jam 10 lah. Ya sudah tidur. Saat kita tidur sebenarnya terjadi 2 tahapan besar. Yang pertama non-rapid eye movement dan yang kedua rapid eye movement. Nah, pada fase REM inilah kita akan bermimpi. Menurut The American Sleep Foundation, fase REM ini hanya memakan 2 jam atau kira-kira 20% dari fase tidur kita. Sehingga kita merasa mimpi kita hanya sebentar, padahal kita tidurnya lama. Ini hari kedua. Sekarang sudah jam berapa ya? Oke. 21.31. Let's go. Tidur. Pernah dengar irama sirkadian? Ini adalah satu siklus yang dialami tubuh selama 24 jam dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur dan begitu seterusnya. Saat kita bangun tidur, kortisol dilepaskan yang akan meningkatkan kerja jantung dan menghentikan produksi melatonin. Dan ini adalah fase awal kita melakukan aktivitas. Organ-organ lain mulai aktif sampai kita mencapai puncak tertinggi dari performa tubuh kita. Menjelang malam, tubuh kita akan memproduksi melatonin dan akan membuat kita mengantuk dan tidur. Tentu saja irama ini tidak sama pada setiap orang. Puncak performa dari tubuh kita akan disesuaikan, bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung dari kapan kita mulai tidur. Ya, sekarang sudah pukul berapa ya? 22.06. Sebenarnya saya mau tidur sebelum jam 10 sih, tapi ya sudahlah ya. Tidur sekarang. Sekarang sudah jam berapa nih? Jam 2.28. Memang pelajaran paling penting sebaiknya tidak usah tidur siang. Jadinya tidak bisa tidur. Ternyata kurang tidur itu sama dengan terpapar bahan karsinogen. Ide toko 24 jam, tempat makan 24 jam, atau apotek 24 jam itu kan berawal dari pemahaman kalau kita bisa atur jam tidur kita. Jadi kita bisa tidur di luar shift kerja tersebut. Sayangnya tubuh kita tidak sefleksibel itu kan. It's becoming more and more clear that if you don't have control over when you work, then you also don't have control over how much you sleep. It has come to a point that World Health Organization has now designated shift work as a carcinogen. And just imagine, just doing shift work is same as getting exposed to cancer-causing chemicals in environment. Tentu tidak semua orang dapat tidur 8 jam sehari kan. Ada banyak orang yang mengalami masalah tidur. Nah, di Amerika dilakukan riset dan pemetaan rata-rata penduduk yang memiliki waktu tidur cukup dan tidak. Dari pemetaan tersebut didapatkan korelasi antara tingginya angka obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, stroke, dan serangan jantung pada daerah yang penduduknya memiliki masalah tidur. Bahkan COVID-19. Here's what's interesting now. When we're looking at COVID data, we find that a lot of those people that are infected with COVID happens to be in the same area where people are having short sleep. So we know what's happening here is that if you're not sleeping enough, your immune system is compromised, so you're more likely to get COVID-19 infection and die as a result of it. Oke, sekarang sudah pukul 22:17. Saya agak lambat tidur. Sebenarnya saya rencana di bawah jam 10, tapi tadi ada webinar belajar tentang cara membaca EKG. Jadi supaya sari-sari ilmu tadi meresap di sebuah kepala, jadi lebih baik saya
tidur supaya dia dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's go tidur. Saya paham betul, bisa tidur tempo dan durasi tidur 8 jam merupakan sebuah luxury atau kemewahan yang tidak bisa dimiliki semua orang. Ada yang harus bekerja ekstra atau mengerjakan tugas-tugas kuliah yang menyebabkan durasi tidur menjadi singkat. Saya bukan tidak punya waktu untuk tidur, tapi memang saya tidak bisa tidur tempo. Nah, untuk menjawab ini, ada sebuah riset menarik yang dilakukan di pabrik baja di Jerman. Para pekerja di sana dibagi dalam 3 shift. Shift pagi dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, shift siang dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, dan shift malam dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Dilakukan pergantian shift selang 2 hari sekali, sehingga setiap pekerja di sana merasakan semua shift yang ada. Kita tahu ya, kalau setiap orang kan ada yang bisa bangun tempo, ada juga yang suka begadang. Dalam penelitian ini dibagilah waktu kerja mereka sesuai dengan siklus tidur mereka. Jadi yang suka bangun pagi sebisa mungkin tidak mendapatkan shift malam, demikian juga yang suka begadang sebisa mungkin tidak mendapatkan shift pagi. Dan hasilnya cukup menarik. Durasi tidur meningkat, kualitas tidur meningkat, dan berdampak pada tingkat kesejahteraan pekerja di sana. Hasil penelitian ini mau bilang kepada kita untuk memanfaatkan irama sirkadian kita itu. Kalau kita tahu ada tugas dan tanggung jawab yang mewajibkan kita untuk bangun pagi, maka alangkah bijaksananya kalau kita mulai mengatur irama sirkadian kita dengan tidur tempo. Kalaupun tidak bisa tidur tempo, ya pastikan tidak ada pekerjaan kita yang dimulai pagi hari. Tapi kan susah ya, sekolah aja harus bangun pagi-pagi. Yang masih aku lihat itu adalah ini sih, cepatnya masuk sekolah itu. Maksudnya? Kalau di Jepang, aku masuk sekolah itu paling pagi. Pas aku ngobrol sama teman-teman aku, itu kayak jam 9. Oh iya. Jam 8, jam 9 gitu loh. Di Indonesia tuh aku dulu setengah 7. Iya betul. Itu betul. kayak belum kalau kena macet. Iya benar. Dia kayak bangunnya harus setengah 5 pagi. Iya. Kalau rumah jauh jam 6 pagi gitu kan kayak. Kalaupun karena alasan tertentu kita baru bisa tidur setelah larut malam dan harus bangun pagi-pagi, manfaatkanlah gap antara selesai kerja dan bangun pagi itu. Jangan lagi ditambah dengan scroll-scroll media sosial. Oke, sekarang sudah jam 1:10. Mamma mia. Kali ini bukan karena tidur siang, tapi saya jadwal webinar punya banyak lagi. Saya sampai tidak kuat dari sampai jam 11 terakhir kali webinar, dan setelah itu saya masih mengedit video. Jadi ya sudah lah ya, gagal tidur temponya, tapi semoga besok tidak seperti ini. Kita harus bisa 1 minggu guys. Ini baru hari keberapa ya? Hari ke-6 ke 5 ya. Pokoknya kemarin itu saya gagal juga, soalnya kemarin webinarnya sampai malam-malam dan saya kebablasan main HP. Oke deh, semua entahlah ini hari keberapa ya. Ya sudah tidur. Yap, itu dia saja pengalaman saya mencoba tidur tempo selama 1 minggu. Pelajaran yang bisa saya ambil sih ya, saya akan mencoba untuk terus tidur tempo, tapi tidak kaku dengan menetapkan jam berapa saya harus tidur. Intinya fleksibel saja. Dan tentu saja jangan main HP sebelum tidur, karena pasti tidak akan tidur. Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.